Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel NAA Production. Dan semoga saya jumpai semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan buat yang lagi tidak enak badan ya, atau lagi sakit, oke, mudah-mudahan segera sembuh dan segera bisa beraktivitas kembali. Oke, saya akan melanjutkan di part kedua, yaitu bagaimana membuat tenda rooftop tent yang dari bahan kanvas waterproof. Nah, di bagian pertama kemarin kita sudah mencoba membahas bagaimana membuat jendela kiri dan kanan, dan kali ini atau di bagian ini saya akan membahas bagaimana membuat jendela belakang ya, kemudian pintu depan dan flysetnya. Tapi sebelum lebih jauh, saya akan mencoba memperagakan atau membuktikan bahwa kain ini benar-benar 100% waterproof. Nah, kita akan mencoba dengan menggunakan media air ya, dan perlengkapan yang lainnya adalah kita coba tempat ini ya, mangkok kecil, kemudian ini kosong dan ini kering. Kita akan coba apa betul kain ini tidak menyerap air atau tidak bocor, karena menurut pedagang ya bahwa ini adalah waterproof 100%. Oke. Nah, di sini kita akan taruh di balik dari jendela yang kita sudah buat ini, kain yang kita sudah jahit. Kemudian kita bentuk seperti mangkuk, seperti kayak gini sesuai bentuknya. Kemudian kita beri air secukupnya. Nah, ini udah terlihat bahwa air itu seperti kayak di daun talas ya. Nah, dia tidak merembes masuk ke dalam. Dan kita tambah lagi ya bos ya, biar lebih banyak. Dan nanti kita akan mencoba membiarkan beberapa saat. Kita coba beberapa saat, bisa 5 menit, 10 menit ya. Karena saya sudah pernah mencoba, itu saya mendiamkan hampir satu malam. Dan ternyata memang tidak bocor. Jadi hanya lembab di bagian dalamnya. Nah, kali ini saya akan mencoba tidak lama, paling sekitar 10 menitan lah ya, 10 menit atau lebih dikit, sambil mencoba bahwa air ini betul-betul tidak menembus atau tidak masuk ke dalam kain tersebut. Nah, dari beberapa bahan yang bisa digunakan untuk pembuatan roof tent, memang ini termasuk agak berat ya. Jadi dia memang bentuknya seperti kain murni. Jadi kalau cordura itu ada campuran di baliknya, semacam kayak bahan berbentuk plastik gitu ya. Kalau ini memang betul-betul 100% dia kain, dan kemungkinan ini memang ada lapisan yang diberikan ke kain tersebut. Nah, ini kita bisa lihat ini air yang terdapat di atas kain ini ya. Saya coba beri di atasnya. Nah, dia tidak tembus dan dia tidak masuk ke dalam, jadi dia hanya di atas kain ini. Nah, dia di atas kain ini. Nah, bisa kita lihat kain air itu sulit untuk masuk ke dalam kain kanvas waterproof ini. Nah, sudah beberapa saat, kurang lebih 10 menit saya coba, bahkan lebih ya, 15 menit.
Ini saya akan kembalikan airnya ke dalam tempat tadi ya. Ini kita kembalikan dulu airnya, kemudian kita bisa lihat apa di bekas dari air yang kita tuang tadi itu, apakah ada air yang menetes atau bocor ya, atau barangkali ada rembesan air yang masuk ke dalam mangkok. Nah, ini airnya sudah kita kembalikan. Nah, ini kita bisa lihat bos, di permukaan masih ada bekas air yang menempel, dan ini mangkok yang tadi di bawah. Nah, ternyata tidak ada sama sekali air pun, tidak basah. Saya pegang, tidak ada sama sekali. Jadi ini benar-benar waterproof 100%. Nah, nanti kita buktikan lagi di baliknya apakah basah atau tidak ya. Nah, di atasnya karena dia berinteraksi dengan air, otomatis dia ada lengket ya. Jadi masih ada bekas-bekas air yang ada di atas. Kita dibalik coba. Nah, ini dibaliknya. Nah, ternyata sama sekali tidak basah. Nah, mungkin lembab iya. Kalau lembab mungkin karena pengaruh air dari atas, kemudian tekanan dari atas ke bawah, itu membuat lembab, tapi dia tidak basah. Jadi tidak sama sekali basah, tidak sama sekali merembes. Jadi terbukti kalau kain ini betul-betul 100% waterproof. Oke bos, kita lanjutkan, dan kali ini saya akan mereview pembuatan jendela belakang. Ini jendela belakang ya. Seperti yang saya katakan bahwa jendela belakang itu ada dua bukaan ya, yang di depan dan di belakang. Kalau di depan itu ram anti nyamuk, yang di dalamnya kain biasa. Dan ini adalah pintu depan. Nah, pintu depan, pintunya berbentuk segi 4, kemudian dilengkapi 2 velcro untuk mengunci atau menahan kain. Nah, ini bukaannya, bukaan luarnya dengan menggunakan velcro. Nah, di dalam ada lagi satu pintu yang kita buat untuk menahan serangga atau nyamuk agar tidak bisa masuk ke dalam, yaitu pintu anti nyamuk ya, atau ram, atau kisi-kisi, apalah namanya ya, banyak gitu. Nah, ini di baliknya ada resleting yang bolak-balik, yang bukaannya bolak-balik, dari depan boleh, dari dalam juga boleh. Jadi bisa kita buka nanti di dalam, kemudian ram ini kita gulung, kemudian kita kaitkan lagi dengan velcro yang ada di dalam dari tenda ini. Nah, ini nih bentuknya, dan ini sangat kuat, ini sangat kuat untuk menahan tarikan, misalnya sobek segala macam. Ini sangat kuat anti ramnya. Oke bos, itu kemudian ini jendela samping yang sudah kita buat kemarin ya. Ini dari jendela samping kiri dan kanan, dan saatnya saya akan mencoba menggabungkan. Nah, pada saat menggabungkan inilah yang agak sulit ya, karena harus menjahit yang tebal kayak gini, kemudian harus presisi, dan semuanya sesuai dengan pola yang sudah saya buat, dan hasilnya seperti kayak gini bos. Nah, ini yang sudah selesai saya jahit. Kita review. Ini jendela belakang ya. Nah, kemudian ini ventilasi, dan ini adalah pengunci untuk flysetnya, ada 3. Oh ya, ini di balik bawahnya sepertinya belum ada listnya ya.
Nah, ini belum ada listnya, jadi belum kita beri list. Ini sementara saya coba dulu. Kemudian saatnya kita kasih list yang biasanya kita gunakan, yaitu panjangnya kurang lebih 7 cm dari ujung dari alas atau tenda ini. Nah, gunanya agar air hujan itu tidak masuk ke atau percikan-percikan itu tidak masuk ke tenda. Nah, ini pengunci dari flysheetnya ada 3 ya, jadi setiap sisi ada 3. Kemudian ini kita buatkan listnya. Kemudian di balik listnya nanti itu ada velcro yang tebalnya kurang lebih 5 cm ya, yang mana velcro itu yang akan menggabungkan kain tenda ini dengan frame-nya. Jadi dia akan saling mengunci frame dan juga tendanya, dan akan terbentuk sebuah tenda rooftop tent. Nah, ini yang sudah kita jahit. Nah, di tengah-tengah ini kita akan gunting ya, kemudian kita kasih fill atau penutup. Nah, sebenarnya gunanya ini untuk ketika tenda ini dibuka ya, dibuka dan ditutup, kain yang ada di sini itu tidak saling menarik, jadi semacam diberi jalan. Nah, ini kita akan biar tidak saling menarik ketika tenda ini dilipat ya. Kalau kelipat kan otomatis, nah dia akan ketarik. Nah, kalau dia tidak dipotong, nah, dia akan saling menarik tali kainnya. Oke bos, ini yang sudah saya buatkan ujungnya atau listnya yang 7 cm sudah selesai, dan kita review akhir. Nah, ini tali untuk mengikat flysheet ya, ada 3, ini 2 dan satunya lagi sebelah kiri. Nah, di dalamnya bentuknya seperti kayak gini bos. Nah, ini yang sudah kita beri list ban. Nah, ini karena ini pas di tengah-tengah dari tenda. Ini resleting yang kita gunakan, resleting double. Nah, ini bisa dilihat. Jadi di dalam resleting ada, di luar juga ada pegangan untuk membuka resleting. Kemudian di lace ini yang saya katakan tadi, lace yang sekitar 7 cm ke bawah ini. Nah, di dalamnya ini ada velcro yang ketebalannya 5 cm untuk saling mengikat ya antara frame ini dan juga tenda yang ada di atas. Jadi ini gunanya kalau nanti tendanya akan mau dibuka, mau dibersihkan atau mau dicuci, tinggal membuka tenda aja ya, dan dibersihkan kemudian dipasang lagi. Oke, ini pintu depan yang sudah saya coba lipat. Kemudian saya kasih pengunci ya. Jadi penampakannya seperti ini kurang lebih. Kemudian di dalam kita coba masuk.
Ini pintu anti nyamuk. Nah, ini di dalamnya lega, dan rooftop tent ini berukuran panjang 200 cm dikali 140 cm. Nah, ini di atas ada ventilasi 2. Kemudian ini adalah kantong atau pocket ya, yang bisa digunakan di kiri dan kanan dari tenda ini. Nah, ini tempatnya di kiri sini, jadi ini bisa dibongkar pasang ya. Jadi kalau rusak atau kotor pengen dicuci, tinggal dicabut aja, kemudian dibersihkan, karena biasanya kantong itu paling cepat kotor ya. Nah, ini dia berbentuk ada jaringnya, bisa ditaruh untuk keperluan apa, bisa HP, bisa dompet atau sesuatu di dalam. Oke, sepertinya sudah clear dan tinggal saya akan membuatkan flysheetnya aja. Nah, bahan untuk membuat flysheet adalah bahan taslan. Nah, ini bahan taslan yang berbentuk atau bercorak kotak-kotak kecil ya, bisa dilihat. Ini juga waterproof, dan ini nanti gunanya untuk menahan air yang langsung dari atas sebelum kena ke body dari roof atau tenda rooftop tent. Ini kurang lebih panjangnya 3 meter ya, yang kita butuhkan 3 meter lebih dikit, 3 meter seperempat. Kalau lebarnya sesuaikan dengan kain aja, biasanya lebarnya 150 cm. Kemudian di ujungnya kita jahit semuanya, kita rapikan ya, kemudian kita beri semacam pengait nanti di 3 titik sebelah kiri dan 3 titik sebelah kanan untuk mengaitkan pengait dari bodi tenda, agar gunanya kalau misalnya anginnya keras, nah flysheet ini tidak akan terbang ya, atau ada angin keras atau ketarik, dia tidak akan tertarik atau bergeser. Nah, modelnya seperti ini bos, yang sudah saya jahit. Ini saya coba ragakan ya. Nah, ini ada tengah-tengahnya nanti yang ada penguncinya. Nih ya, tengah-tengah pengunci biar dia menyatu dengan tenda. Nah, di sini juga ada, dan sebelah kiri juga ada. Oke bos, sepertinya sudah clear semuanya, dan saatnya saya harus mengirim ke Arma Engineering yang memesan tenda ini ya. Dan sebenarnya ada 3 sih, ada 4 ya yang satu paketnya. Ada cover, kemudian ada matras, ada flysheet, dan juga ada tendanya ya. Cuma yang saya bahas di video kali ini hanya tendanya aja. Mungkin di lain waktu saya akan mencoba membahas perbagian ya, matrasnya, kemudian covernya. Oke, tinggal saya kirim, dan terima kasih bos sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe. Kamu bisa share ya, dan bisa berkomen terkait dengan video yang saya buat ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam camper fan.